Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Jaya Purnomo dengan NIM 2124 10103041 dari Prodi Informatika dari kelas Sistem Basis Data F. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum basis data yakni modul 3 DDL. Nah, di sini sudah terlihat cara pengumpulan dan terus di sini juga ini soalnya ya, mengimplementasikan IRD laboratorium secara lengkap untuk setiap tabel minimal diisi 3 garis data. Pada tabel persamaan detail peminjaman untuk primary key gunakan Barrett relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan menjadi primary key. Implementasikan IRD rental mobil yang ada di materi 5 DDL PPTX. Nah, di sini saya akan mengerjakan yang pertama dulu ya, untuk IRD laboratorium. Nah, di sini terlebih dahulu kita lihat kita telah diberi ini IRD-nya. Nah, ini yang relasional, tapi di sini agak buram, jadi telah saya IRD yang relasional ini, jadi langsung saja kita implementasikan di PostgreSQL itu. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar ya, script dasarnya sebentar. Nah, di sini ada script create table jenis barang di sini. Jadi create table ini merupakan metodenya, jenis barang ini merupakan namanya. Terus di sini ada jenis barang, nama jenis, keterangan ini merupakan atribut dari entity jenis barang itu. Terus di sini ada smart serial, ini kayak tipe datanya itu berupa apa? Ada smart serial, ada varchar, 50 ini berarti maksimal 50 varchar, ada teks. Nah, terus di sini ini ada primary key, not null dan sebagainya, itu tergantung dari atribut kita. Misalkan kalau atribut kita itu mau kita jadikan primary key, kita tambahin primary key. Kalau misalkan kita tidak boleh kosong, not null. Misalkan kalau boleh kosong ya nggak usah ditulis not null gini, dibiarin aja gini. Nah, setelah create table ada juga kita memasukkan data. Masukkan data ini menggunakan apa? Menggunakan insert. Jadi kita insert into, terus ini kita mau masukkan kemana? Kan kalau kita masukkan ke jenis barang ya kita tulis jenis barang, terus di sini atributnya kita tulis dalam kurung ya. Terus ini ada values, kita sebutkan deh komputer desktop gitu. Ada juga select bintang from jenis barang. Ini apa? Ini untuk menampilkan data tadi. Jadi kalau kita run ini saja sampai atas itu nggak bakal keluar. Harus diselect dulu biar keluar tabelnya tadi. Update ini ya untuk mengupdate, misalkan kita sudah sampai panjang sudah kita jalankan ya. Tapi ternyata kita mau masukkan data lagi, ada yang keliru, kita bisa menggunakan update jenis barang. Misalkan set nama jenisnya komputer, where jenis barang, ID 1, misalkan ID awalnya 2, terus kita ubah jadi misalkan nama jenisnya tadi itu pakai K, oh ternyata salah suruh pakai C, kita bisa menggunakan ini. Where ini untuk mencari yang mana sih yang mau diganti, oh jenis barang ID 1 itu apa namanya komputer, oh diganti apa komputer gitu. Terus di sini ada juga kita bisa menghapus delete from jenis barang. Jadi kita menghapus dari jenis barang yang mana yang ID-nya 1. Ini kan ini ada where, ini fungsinya where seperti itu. Terus di selain itu kita juga bisa menggunakan alter table barang, terus di sini entity-nya add constraint ini seperti batasan, misalkan oh nomor seri itu ada unik, jadi kita tambah di sini thread ini. Terus kita juga bisa menambahkan atribut, misalkan ID jenis barang, tentunya dengan jenis datanya sama constraint-nya. Kita juga bisa menghubungkan foreign key di sini seperti ini. Ini FK jenis barang foreign key dalam kurung ID jenis barang. Jadi ID jenis barang ini foreign key dari apa? Dari mengambil data dari jenis barang. Ini tabel entity-nya, ini atributnya. Jadi jenis barang ID yang ada di jenis barang. Jadi di sini sudah ada IRD relasional yang telah saya jernihkan ya. Jadi agak lebih jelas di sini. Nah, ini bisa kita lihat jenis barang. Entity-nya ada nama jenis, keterangan jenis barang.id. Nama jenis itu unique, jenis barang itu primary key. Dengan tipe data varchar dengan maksimal 50 char, ada CLOB, ada number. Barang, di sini ada nomor seri, deskripsi, barang ID,
lab ID, jenis barang ID. Nah, ini nanti ini langsung saja kita implementasikan ke PostgreSQL ya. Ini saya sudah membuat tadi. Nah, ini ada create table jenis barang. Cara mengrun atau menjalankan program itu berbeda ya sama kayak yang di Visual Studio. Kalau Visual Studio kan langsung tekan ini, tapi di sini enggak, kita harus memblok mana yang mau kita run. Misalkan kita mau run create table. Kita run. Apakah bisa? Nah, error. Kenapa kok error? Karena tadi sebelumnya sudah saya run terlebih dahulu. Ini ada di query history. Sebentar. Nah, ini sudah saya run, jadi sudah ada. Jadi nggak bisa di run lagi gitu. Karena kalau di run lagi akan numpuk. Nah, langsung saja kita lanjutkan. Terus di sini kita mau menambahkan. Di sini saya menambahkan unique karena yang sebelumnya itu saya lupa untuk menambahkan unique. Jadi di sini saya menggunakan alter table untuk menambahkan unique dari nama jenis. Jadi nama jenis itu unique. Nah, di sini ada insert into jenis barang. Di sini atributnya nama jenis dan keterangan. Nah, ini ada jenis barang.id. Tapi di sini kok belum, jadi kita tambahi saja jenis barang ya. Jenis underscore barang underscore ID, nah, salah. Jadi di sini kita tambahi ID itu kita pakai integer aja. Oh, nggak usah deh. Misalkan ID-nya 1. Kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ganti 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita run ya yang insert ya. Oh, yang alter table aja dulu. Kita run. Oh, kan sudah jadi, karena tadi juga sudah di run. Nah, kita coba yang insert itu ini kita jalankan. Apakah bisa? Nah, error. Kenapa kok error? Karena di sini belum saya kasih koma. Yang di sini kita kasih koma, terus di sini terakhir kita kasih titik koma. Kita coba jalankan lagi. Nah, karena sudah memenuhi. Jadi ini sudah terinputkan, tapi kok nggak keluar. Jadi kita harus select from dulu. Kita select from jenis barang ini, kita blok, kita run lagi. Kok lama ya? Oh, ini data output. Nah, ini sudah keluar. Dengan ID pertama, komputer, keterangan komputer desktop. Kedua, mouse dengan keterangan mouse wireless. Ketiga, keyboard dengan keterangan keyboard eksternal. 4, kabel dengan keterangan kabel OTP, dan 5, hard disk dengan keterangan hard disk 1 tera, seperti itu. Nah, jadi seperti ini kan sudah keluar karena kita sudah select from. Nah, kita create ini juga kita run. Sudah juga, ini juga kita run. Wow. Sudah. Apa kok sudah? Oh, sama nih. Oh, jadi ininya nggak boleh sama, guys.
seri unique. Kan kita buat unique nomor seri jenis orang gini, coba run. Nah, jadi ininya harus beda ini. Ininya sih, sebentar. Ininya harus beda. Oke. Nah, di sini alter table kita anukan juga. Oh, digabung bisa kayaknya. Sebentar ya, kita coba menggabung-gabung. Di koma. Seharusnya bisa sih. Nah, bisa. Jadi ini untuk mempersingkat tabel, mempersingkat line deh. Jadi langsung saja digabung kayak gini. Yang pertama ini kita kasih koma, terus yang untuk yang terakhir kita kasih titik koma. Nah, ini juga ada tabel. Kita run. Relational lab does not. Oh, jadi ini nggak bisa yang ini. Ada tabel yang foreign key ini mungkin nanti terlebih dahulu soalnya kelas lab belum ada. Oke, jadi ini juga kita kan jadi sekarang yang create lab aja ya, yang create tabel saja yang kita execute. Nah, jadi yang insert sama yang select itu kali belakangan aja. Yang sekarang ini yang create table sama alter tabel yang nggak hubungan sama relasi gitu. Seperti ini. Kepala lab tanggal mulai ini pakai jenis datanya date. Jadi date ini kayak tanggal gitu. Ini sebenarnya serial itu kayak string cuma lebih kecil. Datanya itu lebih kecil gitu. Ini alter tabel. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita nggak mau pakai alter tabel bisa guys. Jadi ini dosen-dosen ID Notul ini kita tulis di sini. Tapi ini karena udah terlanjur ya lanjut aja sih. Nah, tadi yang di awal kan bisa langsung alter tabel add 2 kali. Bisa juga dipisah. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya lebih enak yang gabung jadi lebih sedikit ya lainnya ya. Kita biarkan dulu, kita create ini dosen, tabel dosen isinya itu nama, NIP, NIP, dan juga dosen ID. Nah, terus habis itu ada asisten laboratorium. Asisten laboratorium isinya di sini awalnya itu saya mengisikan dengan NIM, nama, dan nomor HP. Tapi ini saya lihat yang IRD yang bukan relasional ya. Kalau yang relasional di situ ada tambahan. Ada lab ID sama lab ID yang nantinya ada hubungannya dengan foreign key yang ditugaskan gitu. Create lab pengembalian dengan tipe data date dan tidak boleh kosong. Ini juga kita hapus saja. Dia jadi 1. Set. Nah, kita ganti jadi koma. Kita ke tabel kegiatan. Kita lanjut ke tabel kegiatan. Kita run dulu. Kita execute. Di sini nama kegiatan tipe datanya varchar dengan tidak boleh kosong dan unik. Keterangan teks tidak boleh kosong, tanggal mulai, tanggal selesai, menggunakan tipe data date dan tidak boleh kosong. Kita nambahkan di kegiatan.id bahwasannya kita gabung saja. Kita gabung
koma, taran. Selesai. Untuk alur tabel yang reference kita lewati dulu sama yang insert juga. Terus di sini ada create table UKM. Di sini yang di IR di awal itu cuma ada nama sama keterangan. Tapi kalau kita lihat di relational, kita juga nantinya akan butuh yang namanya ID. Jadi di sini ID ditambahkan. Kalau misalkan bisa di awal, jadi awal. Kalau nggak bisa, lewat alter tabel gitu. Di sini ada entitas penjualan atau tabel penjualan. Nah, di sini ada tipe datanya kan sama date, tapi di sini kok yang tanggal pengajuan not null, yang lainnya kok nggak ada not null. Jadi di sini logikanya gini, pengajuannya itu rata-rata di sini sudah ada tanggalnya, tapi persetujuannya ini belum terisi atau belum disetujui. Jadi boleh kosong. Keluar barang juga gitu. Misalkan sekarang sudah disetujui, tapi kan di sini keluar barangnya juga belum tahu kapan gitu, jadi dikosongin juga boleh. Nah, ini ada penambahan. Kita gabung biar cepat execute-nya. Kita ganti jadi koma. Kita execute. Oh, ada juga. Oh, ada 3 ini. Tabel tambahannya. Kita lanjut ke tabel peminjaman. Kita membuat tabel peminjaman. Kita run. Alter tabel. Di sini kita menambahkan nomor seri, menambahkan peminjaman ID, dan menambahkan barang-barang.id. Kita gabung saja biar ngerunnya cepat. Ada juga pengembalian. Jadi di sini di peminjaman ini sebenarnya yang paling banyak ya. Soalnya nanti ini berhubungan dengan hampir semua, hampir setengah lebih gitu. Oh, syntax error, add. Oh kan, kalau misalkan ini nggak diganti koma nggak bisa. Soalnya yang titik koma itu untuk yang terakhir. Kalau misalkan datanya cuma 1, ya nggak apa-apa. Kalau datanya banyak nggak boleh. Harus koma gitu. Kita execute lagi. Nah, sukses. Nah, karena sudah sukses, kita mulai merun atau mengexecute reference-nya. Ini kan tadi sudah ya, jadi nggak usah. Kita masuk ke barang. Barang di sini kita mau execute ini FK Lab. Apakah bisa? Message. Berhasil. Nah, berhasil kan? Tadi kan belum berhasil. Soalnya apa? Soalnya lab, entity lab-nya tadi itu belum dibuat. Jadi nggak bisa. Tujuannya di mana kan nggak tahu gitu. Kalau sekarang sudah, jadi bisa. Kita run lagi. Nah, error. Line K, ID jenis barang, reference jenis barang, .id. Oh, tutup kurungnya nggak ikut ke blok. Jadi nggak bisa. Ganggu sebenarnya tuh. Kita execute lagi. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan ya. Kita melanjutkan di sini alter table. Ini nggak ada reference. Nah, ini sukses. Jadi ya kalau misalkan selama kalian ngikuti aturannya ya nggak bakal error sih. Kita lihat lagi mana ini alter table. Nah, di sini di sini sama jelasin di sini
Di sini kan alter tabel aslab. Aslab ini tabel atau entitasnya. Ya. Terus di sini ada fk underscore aslab. Jadi kayak memberi nama. Sebenarnya bebas ya. Cuma ini biasanya itu kan hubungan dari one to many ya. Ada foreign-nya itu. Nah, di situ yang kita pakai namanya di sini biasanya itu yang main yang one. Misalkan A itu sama B itu one to many, A-nya yang one, B-nya yang many. Jadi kita FK underscore A gitu. Gitu. Ini udah tak belum ya? Coba tak run lagi ya. Nah, FK aslab already exist. Jadi nggak boleh namanya ini nggak boleh sama gitu, harus dibedakan. Kalau nggak ya tumpang tindih error gitu. Ini coba kita execute. Nah, there is no unique constraint matching given case for reference tabel aslab. Aslab underscore ID apakah tidak ada? Seharusnya ada. Ini apa pengembalian? Ada loh, ini. Kita tambahin. Oh, kita cari contoh di atas ya, bentar. Karena itu bukan unik, jadi nggak bisa di foreign key. Jadi foreign key harus diunikkan terlebih dahulu. Copy di aslab. Nah, V di sini atau alter tabel aslab. Aslab. Di sini unique aslab. Aslab unique. Di sini ini entity-nya mau kita tambahkan. Aslab underscore ID. Kita execute. Nah, kita coba lagi tadi di mana ini? Oh, bukan. Yang bawah. Nih. Kita run. Nah, udah bisa kan? Soalnya kalau mau di reference itu harus dijadikan unique dulu. Ini kita run yang reference semua. Nah, there is no unique constraint matching given case for reference tabel UKM. Berarti UKM-nya itu harus dijadiin unique. UKM.id. UKM underscore ID. Mana? Ini. Unique UKM. UKM underscore ID. Di sini kita ganti juga di sini UKM kita execute. Sudah berhasil. Nah, jadi kan tadi UKM-nya sudah kita jadiin primary key ya. Yang alter tabel ini kita coba jalanin lagi. Nah, berhasil. Karena apa? Karena UKM-nya sudah kita jadiin primary key. Gitu. Terus ini ada tabel kegiatan. Ada constraint ini. Oh, ini kan udah ya. Udah. Sekarang kita menjalankan yang ini. Peminjaman. Ini ada 3. Set kita
There is no unique constraint matching case. So peminjamannya belum kita jadiin primary key, jadi peminjaman harus kita jadiin primary key dulu. Bentar, ini bisakah? Nah, yang ini udah jalan karena barang itu udah jadi primary key. Ini pengembalian ID. Jadi kalau mau jadi reference harus jadi primary key. Foreign key itu harus jadi primary key yang belakangnya. Oke. Jadi ini yang masalah ini kita kasih tanda dulu. Nanti kita cek lagi. Misalkan tanda apa ya? Ini wes. Ini satu ini. Nah, terus di sini di soalnya ini kita diminta untuk pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key gunakan relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Jadi primary key-nya ada dua di sini ini, yakni peminjaman dan nomor seri. Kan barang nomor seri kan dari barang. Jadi ada dua primary key dalam satu entity. Seperti itu. Nah, kita berusaha lagi ya di sini apa IRD relasionalnya. Kita lihat di yang peminjaman. Nah, di peminjaman ini ada P ini primary. Nah, yang PF ini primary sekaligus dengan foreign key yang dinamakan ini digabung yang dinamakan dengan Barrett relationship. B Barrett ya, sudah. Kita langsung saja di sini. Nah, ini udah atau belum tadi? Kita coba saja. Oh, ternyata udah kita execute tadi ini. Nih, kita coba juga. Sudah juga. Nah, di sini peminjaman ini kita jadikan primary key seperti yang di IRD relasional. Caranya gimana? Caranya pakai alter tabel. Sebentar kita kopas saja biar cepat. Cover copy dan 200. Nah, ini alter tabel peminjaman unit pinjam peminjaman ID. Kita execute langsung. Nah, udah. Terus kita lihat di item pinjaman di sini atau tabel. Kan tadi sudah ya 1 2 ini yang ini belum kita cek apakah sudah bisa. Nah, udah bisa karena kan pinjamannya sudah jadi primary key, udah unik. Nah, terus kita lihat tadi itu gimana ini. Peminjaman ID. Ini jadi foreign key. Pengembalian barang kita cek. Pengembalian barang peminjaman udah memenuhi dengan IAD dan sudah Barrett relationship juga karena kan ini sudah ada dua primary key di sini. Nah, sekarang kita run yang insert. Tadi kan belum, kita run. Nah, ini salah karena belum dikasih koma. Nah, jadi karena kita sudah men-setnya di tabel
item peminjaman di kondisi barang saat keluar dan kondisi saat barang ini semua serial, maka di sini kita juga harus menginputkan tidak boleh banyak-banyak. Misalkan kita coba baik saja, atau gitu aja ya, hidup gitu. Copy. Nah, jadi mungkin bisa kita coba untuk insert ini kita execute. Sudah bisa. Ini sudah ada, jadi nggak bisa di nih ada kata already excised, artinya sudah ada data dengan isi seperti itu gitu. Kasih koma nggak bisa. Berfungsi dengan baik. Line 4. 1, 2, 3, 4. Kok nggak bisa? Oh. Soalnya ini digabung ya. Jadi kalau digabung, values-nya dihilangin, guys. Ini. Kalau mau sendiri-sendiri juga bisa, tapi tanda belakangnya bukan koma. Tanda belakangnya itu titik koma. Gitu. Coba kita mulai, kita insert, kita execute. Nah, berfungsi dengan baik. 2. Line 3. 1, 2, 3. Kenapa nggak bisa? Kita cek. Invalid input syntax for type small integer. Small integer. Nah, mana kondisi barang saat keluar? Small serial. Kita coba lagi. Tadi kan error karena kepala lab itu harus ke dosen. Dosen coba kita jalankan dulu. Values small integer. Nggak bisa karena kita nganunya small integer. Kita di sini aja. Dosen you add constraint. Masa apakah bisa rename? Constraint. Coba kita varchar
Nah, ini jadi ini kan tadi ada kesalahan di kita menginputkan tipe datanya dari nama. Kita bisa ganti, misalkan alter table, nama tabelnya, nama tabel kita apa? Nama tabel kita dosen. Terus nama kolomnya apa? Nama. Terus tipe barunya varchar kan? Varchar. Nah, coba kita jalankan apakah bisa, seharusnya bisa sih. Bisa. Nah, bisa. Kita coba yang jalankan yang ini. Nah, bisa. Kenapa? Karena kan udah diganti. Jadi udah Paijo, Rain, Bagas itu sudah memenuhi syaratnya gitu. Kita coba lagi yang ini. Udah bisa. Pengembalian. Tiga, 5, 1. Udah. Kegiatan ini belum kah? Udah kita run tadi berarti kalau ini. Kita coba lagi UKM. Kalau misalkan udah berarti udah semua gitu. Karena kan udah semua ya, jadi langsung kita keluarkan datanya dengan select. Fungsi select. Nah, ini udah keluar gini. Small integer, character var, text gini udah keluar. Bisa diubah juga kan, tapi nggak usah diubah di sini. Kita select saja yang lainnya agar kita lihat, kita tahu apakah memang benar sudah benar semua apa belum. Ini tadi jenis barang, tabel barang. Oh, kita belum select tabel barang. Kopas. Waiting. Nah, udah keluar juga kan? Sebenarnya udah selesai. Select ini cuma ya nampilin data yang udah kita buat, tabel dan juga isinya, ya udah gitu doang. Di sini juga ada tulisannya, misalkan namanya nama, terus ini tipe datanya apa, itu ada di sini. Kita select semua aja ya biar lebih mumpuni. Nah, udah kan? Seharusnya sudah bisa. Nah, sukses. Nah, data keempat sama data kelima kok nggak kebaca. Nah,
sudah bisa ya. Nah, udah bisa juga. Kita select as lab. Setelah as lab kita select pengembalian. Kegiatan. Nah, ini sudah keluar yang kegiatan. Kita lanjutkan lagi, kita tampilkan semua. Setelah itu kita akan berganti ke tugas selanjutnya ya. Udah lama durasinya soalnya. Sudah UKM, peminjaman. Kita salah lagi, jadi harus kita ganti lagi yang item peminjaman. Item peminjaman ini kita ubah ya sebentar. Mana tadi? Nah, ini. Copy. Item apa nih? Peminjaman. Kita copy. Kolomnya kolom kondisi barang saat keluar. Kita execute lagi. Execute. Ternyata salah lagi guys. Jadi hati-hati ya timbang kalau misi itu dipertimbangkan dulu daripada nanti banyak pergantian jadi lebih ribet. Nah, pengembalian tadi belum berarti. Udah keluar kan? Nah, berarti tadi itu belum terinsert kan? Nah, jadi gitu guys. Udah selesai. Terima kasih. Kita lanjut ke tugas selanjutnya ya. Sebentar ini karena kita sekarang saya akan menjelaskan tugas nomor 2. Tugas nomor 2 ini membuat sama, kita juga diberi gambar IRD. Di sini
IRD mengenai sewa mobil ya. Nah, akan langsung saya kerjakan saja. Ini sudah saya buat kodenya, sudah saya jalankan juga dan sudah berhasil semua. Tapi di sini saya akan jelaskan lagi. Create table sama membuat tabel. Di sini ada pabrik dan nama pabrik. Pabrik ID ini serial, jadi diberi nama secara otomatis dan merupakan primary key. Nama pabrik tipenya varchar dan harus diisi, not null. Ini saya mengisikan total 5 tuh 2 3 4 6 tuh 2 3 saya mengisi 6 nama pabrik, tapi saya tidak mengisi serial atau tidak mengisi pabrik ID karena pabrik ID itu serial ya, jadi sudah secara otomatis ya. Ini saya like untuk menampilkan, kita tampilkan. Nah, Yamaha, Daihatsu, Toyota, Tesla, GEM, BMW, pabrik ID kan kita kan tidak menginputkan kan, tapi kalau bisa ada itu karena ya serial tadi itu. Kalau tipe serial berarti udah langsung gitu otomatik. Di sini kedua adalah tabel tipe. Tabel tipe ini isinya itu tipe mobil, nama tipe, pabrikan ID dan keterangan. Tipe mobil ID ini serial dan primary key. Jadi sama kayak yang pabrik ID. Nama tipe varchar not null harus diisi. Terus ini ada pabrikan ID. Ini fungsinya nanti buat reference, tapi sebenarnya bisa juga di alter table, tapi entah kenapa saya pengen gini aja biar nggak terlalu ribet nanti ya. Ini INT tipenya, tipe data INT dan not null. Keterangan teks. Nah, ini alter table-nya. Tipe alter table tipe add constraint FK pabrikan, foreign key pabrikan ID ini referensi dari mana? Dari pabrik ID. Jadi ini kan nggak diisi nanti. Ini tuh mengambil data dari pabrik ID. Misalkan kita di sini pabrikan ID kita mengisi 5. Nah, 5 itu 5 apa? 5 itu kita sambungkan ke pabrik ID. Misalkan 5 tadi GEM, berarti di sini yang dimaksud 5 di sini tuh yang dimaksud itu GEM gitu. Di sini ada nama, tipe, keterangan pabrikan ID. Nama, keterangan, tipe. Udah kita select juga, kita lihat. Nah, kan udah keluar juga. Yang ketiga, tipe tabel. Create tabel mobil. Di sini ada mobil ID sama serial juga, primary key juga, warna varchar 100, not null, tidak boleh kosong, tahun juga tidak boleh kosong, tipe datanya INT. Di sini harga sewa big INT, artinya apa? Kan ada pernah kan tadi tugas sebelumnya kan ada small serial, small kecil, serial ini. Kalau di sini berarti integer yang angkanya banyak, not null, 2 ini. Tipe-tipe ID INT not null. Alter table add constraint foreign key tipe-tipe ID ini dapat dari tipe mobil ID. Tipe mobil ID dapat dari sini. Ya kayak sama kayak tadi yang ini dapat dari atas, ini dapat dari atasnya juga ya. Di sini saya mengisikan 5 juga. Nah, ini seperti kita lihat angkanya, lihat ada berapa digit. 2, 4, 6, 7 sampai 8 digit. Ini 2, 4, 6, 8, 9, 10 sampai 10 digit. Jadi big integer yang fungsinya ini. Kalau kita bikin integer saja nanti error di sininya. Sama kita juga 5 data dan kita select. Ya kan? Sudah. Bangga. Nah, selanjutnya kita create table penyewaan. Penyewaan di sini ada penyewaan ID sama serial sama primary key juga. Tanggal pengembalian itu tanggal date, not null, tidak boleh kosong. Hari sewa ini jumlah hari sewa dengan tipe data integer. Tujuan mobil varchar 100. Di sini ada nama alter table banyak ya. Bentar habis videonya. Nah, jadi yang selanjutnya ini ada create table penyewaan.
Ini udah saya run tadi, udah saya execute auto table. Ini menambahkan mobil-mobil ID dan sopir-sopir ID dengan keduanya INT, not null dan null. Nah, dua ini fungsinya nanti digunakan dibuat buat reference ya. Nah, ini mobil-mobil ID, reference mobil ID, sopir-sopir ID, reference sopir ID. Peminjaman juga, jadi tiga ini fungsinya buat reference, tiga-tiganya. Insert, ini masukkan semua ini, kita select coba. Nah, udah keluar juga. Ini kita ke tabel selanjutnya, ada tabel sopir. Isinya sopir ID, serial primary key sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nama sopir varchar, alamat sopir varchar, tarif sopir INT not null, nomor telepon sopir varchar. Nah, di sini ya tinggal masukkan, tinggal select. Udah terinputkan, ada ini. Selanjutnya ada tabel peminjam. Ada ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Insert ini, values-nya ini ya sama sih. Yang sopir sama peminjam ini nggak reference, nggak membutuhkan reference. Nah, ini udah jadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.